Dewa medis terkuat. Bab 51 mulai sekarang, dunia seni bela diri tidak akan pernah bertemu lagi, bagian 1. Xiao Chen tidak menjawab, tetapi menutup telepon. Lalu, dia menyerahkan Xiao Ziyi kepada Qisa. Bawa Ziyi kembali, aku akan melakukan sesuatu. Baik. Setelah dia selesai berbicara, Xiao Chen menghentakkan kakinya dan tubuhnya langsung menghilang dari tempatnya. Pada saat ini, Su Ruoxue baru saja keluar dari lift dan tercengang ketika melihat beberapa mayat tergeletak di tanah. Apa yang sedang terjadi? Qisa menatapnya dengan dingin. Kamu seharusnya bertanya pada ayahmu. Sambil mendengus dingin, Qisa langsung membawa Xiao Ziyi, masuk ke mobil Xiao Chen, dan melaju keluar dari garasi bawah tanah. Pada saat ini, Su Ruoxue tidak bisa menahan kepanikan. Dengan kecerdasannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang terjadi? Tanpa ragu, Su Ruoxue segera menelepon ayahnya. Panggilan itu segera tersambung, dan sebelum ayahnya sempat berbicara, Su Ruoxue berteriak. Apakah kamu mengirim seseorang untuk mencari masalah dengan Xiao Chen? Begitu dia selesai berbicara, suara malas ayah Su segera datang dari seberang sana. Memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Bajingan kecil itu tidak tahu malu. Aku sudah menyuruhnya meninggalkanmu, tapi dia tidak mau mendengarkan. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain membunuhnya. Hati Su Ruoxue bergetar. Benar saja, ayahnya lah yang mengambil tindakan. Kali ini, segalanya benar-benar di luar kendali. Tahukah kamu bahwa kamu telah melakukan hal terbodoh dalam hidupmu? Bajingan. Bagaimana bisa kau berbicara seperti itu pada ayahmu sendiri? Kau benar-benar semakin buruk. Apa kau masih menghormatiku sebagai ayahmu? Su Ruoxue mencibir. Kau akan segera mati, aku benar-benar tidak tahu seberapa banyak lagi yang ingin kau pura-purakan. Aku katakan padamu, Xiao Chen tidak mati, dan dia datang untuk mencarimu sekarang. Dimanapun kau berada sekarang, segera pergi, dan kita akan bertemu di dermaga Jiangbei. Cepat. Tidak mati. Bajingan kecil ini cukup beruntung. Namun, aku adalah ketua grup Su, jadi aku tidak takut padanya. Bahkan jika dia datang, memangnya kenapa? Bisakah dia memakanku? Dia hanya anjing liar dari keluarga Xiao. Bahkan jika aku memintanya untuk menyentuhku, apakah dia berani melakukannya? Dan dia datang pada waktu yang tepat. Ketika dia datang, aku akan mengurusnya. Su Ruoxue sangat marah pada ayahnya hingga dia hampir tertawa. Jika kamu bukan ayahku, aku benar-benar tidak akan peduli padamu. Kamu bodoh dan menjijikkan. Aku akan mengatakan yang sebenarnya, identitas Xiao Chen jauh di luar imajinasimu. Tuan Chen, Presiden Kamar Dagang Jiangbei, dan kakek Tang dari keluarga Tang semuanya mengikuti jejak Xiao Chen. Dalam beberapa hari terakhir, karena menyinggung Xiao Chen, beberapa keluarga terkenal di Jiangbei, seperti keluarga Shen, keluarga Yu, dan keluarga Zheng, telah dimusnahkan. Apakah kamu pikir kamu dapat dibandingkan dengan keluarga Shen dan keluarga Yu? Dibandingkan dengan keluarga Chen dan keluarga Tang, siapa kamu? Apa katamu? Terdengar teriakan dari ayah Su di ujung telepon. Bahkan melalui layar, Su Ruoxue dapat membayangkan dia melompat setinggi 3 kaki karena ketakutan. Ruoxue, jangan bicara omong kosong. Aku sudah memeriksanya. Dia adalah anak terlantar dari keluarga Xiao. 5 tahun yang lalu, karena dia menyinggung keluarga Lu di Beijing, orang tuanya terbunuh, istri dan anak-anaknya dipisahkan, dan bahkan dia sendiri hancur dan dibuang ke sungai. Bagaimana mungkin dia bisa? Sebelum ayahnya bisa selesai berbicara, Su Ruoxue memotongnya. Bagi seorang pria yang anggota tubuhnya patah, merupakan suatu keajaiban bahwa dia dapat kembali dengan selamat. Tidakkah kau mengerti? Sekarang sebagian besar orang kelas atas di Jiangbei mengetahui identitasnya. Kau dapat mengetahuinya hanya dengan menelepon dan bertanya. Aku katakan padamu, jika kau tidak lari sekarang, kau tidak akan dapat melarikan diri. Aku tahu, aku akan pergi sekarang, kau juga harus bergegas, dia menyukaimu, dia pasti tidak akan melakukan apapun padaku jika kau ada di dekatnya. Ruoxue, sebaiknya kau bergegas. Setelah menutup telepon, Su Ruoxue hampir pingsan karena sakit kepala. Xiao Chen, maafkan aku. Dia tetap ayahku. Aku tidak sanggup melihatnya dibunuh olehmu. Kumohon, maafkan aku. Xiao Chen mengerahkan kekuatannya dan tiba di gedung Su Group dalam beberapa saat. Ayah Su tidak hanya ingin menyerangnya, tetapi juga putrinya. Ini telah menyentuh garis bawahnya. Naga memiliki sisik terbalik, jika disentuh, ia akan terbunuh. Melihat kedatangannya, petugas keamanan segera melangkah maju untuk menghentikannya. Berhenti, ini adalah grup Su, orang luar tidak diizinkan masuk begitu saja. Gulungan. Teriakan ringan Xiao Chen bagaikan guntur di telinga. Petugas keamanan itu pusing di tempat, darahnya mendidih, dan seluruh tubuhnya terlempar ke belakang dan jatuh dengan keras di kejauhan. Kemudian,
dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan langsung ke gerbang Su Group. Menghadapi kemunculan Xiao Chen yang tiba-tiba, semua orang tidak bisa tidak merasa sedikit bingung, tetapi Xiao Chen memasang wajah dingin dan datang ke meja depan layanan. Di mana kantor Ketua Su? Resepsionis itu melirik Xiao Chen dan berkata dengan tidak sabar. Ketua kami bukanlah seseorang yang bisa dilihat begitu saja. Silakan pergi. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen meninju dan mengusap telinganya. Kekuatan tinjunya meledak, menghancurkan seluruh dinding di belakang pramuniaga itu di tempat. Tindakan itu membuatnya sangat takut hingga dia menjerit dan menjadi pucat. Seluruh aula jadi kacau. Xiao Chen perlahan menarik tangannya. Sekarang, bisakah kau memberitahuku? Resepsionis itu mengangguk cepat, seperti anak ayam yang mematuk nasi. Tentu. Di lantai atas. Itu kantor ketua. Mendengar ini, Xiao Chen melangkah maju dan menghilang dari tempat itu lagi. Trik supranatural ini membuat resepsionis ketakutan sampai ia mengompol di celana. Bu, hantu. Saat teriakan itu keluar, Xiao Chen sudah muncul di lantai atas grup Su. Dengan indera spiritualnya, dia dapat melihat kantor ketua dalam sekejap. Dia menendang pintu hingga terbuka, namun di dalam kantor, hanya ada seorang sekretaris wanita yang gemetar, dan tidak ada tanda-tanda ayah Su sama sekali. Xiao Chen sedikit mengernyit. Di mana ketua Su? Aku tidak tahu. Sekretaris wanita itu berkata dengan gemetar, tetapi bagaimana dia bisa menyembunyikan rasa bersalah di matanya dari Xiao Chen? Saat matanya menyapu, darah muncrat keluar dan sekretaris wanita itu menutup telinganya dan berteriak di tempat. Rasa sakit yang menyayat hati hampir membuatnya pingsan. Saya tidak suka pembohong. Sekretaris itu berteriak sambil menangis. Dia pergi ke dermaga Jiangbei. Dia baru saja pergi, belum lama ini. Wow. Dermaga Jiangbei. Xiao Chen sedikit mengernyit, matanya memancarkan makna yang tidak jelas. Waktu Tuan Su menelepon tadi, wajahnya terlihat nyaman. Namun dalam waktu yang singkat, dia pergi ke dermaga Jiangbei. Hanya ada satu penjelasan. Seseorang memberinya informasi. Bab 52 mulai sekarang, kita tidak akan pernah bertemu lagi, bagian 2. Su Ruoxue, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Sambil mendesah pelan, Xiao Chen menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Di seberang sana, ayah Su terus melaju tanpa henti, terburu-buru, dan segera tiba di dermaga. Su Ruoxue telah tiba lebih awal dan menunggu di sini. Ketika dia melihatnya datang, wajahnya menjadi pucat. Sebelum mobil berhenti, ayah Su terhuyung-huyung, meraih lengan Su Ruoxue, dan memohon dengan air mata gemetar. Ruoxue, kau harus menyelamatkanku, aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Ketika dia tiba, ayah Su telah menelepon beberapa teman bisnisnya, dan informasi yang dia dapatkan persis sama dengan apa yang dikatakan Su Ruoxue. Baru pada saat inilah dia menyadari betapa besar bencana yang telah dia sebabkan. Su Ruoxue menepis tangan ayah Su dengan tidak sabar. Kaulah yang ingin menjualku kepada tuan-tuan muda yang kaya itu. Kau mencampuri urusan pribadiku dan mengirim orang untuk membunuh orang. Itulah sebabnya kau mendapat masalah seperti ini. Aku benar-benar tidak tahu apa isi otakmu. Kenapa kau begitu kejam? Ayah Su tidak berani lagi bersikap sombong, dan berkata dengan sedikit air mata. Ruoxue, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Kau tidak bisa hanya berdiam diri dan melihatku mati. Aku ayah kandungmu. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Aku sudah memesankan perahu untukmu untuk membawamu ke laut. Sebaiknya kau tidak kembali ke Jiangbei dalam waktu dekat. Setelah beberapa saat, ketika kemarahan Xiao Chen mereda, aku akan mencoba membujuknya lagi. Aku harap dia bisa memaafkanmu dan mengampuni nyawamu. Baiklah, aku akan pergi bersamamu sekarang. Su Ruoxue berbalik dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya dan bersiap untuk memimpin jalan. Tetapi, saat dia berbalik, pupil matanya tak dapat menahan diri untuk mengecil. Xiao Chen. Astaga. Ayah Su begitu ketakutan hingga kakinya lemas dan ia jatuh berlutut di tanah. Wajah Su Ruoxue malu, canggung, dan penuh rasa bersalah. Xiao Chen telah banyak membantunya selama ini. Tetapi ayahnya ingin membunuh Xiao Chen. Tidaklah masuk akal atau logis baginya untuk muncul di sini, untuk melindungi ayahnya dan menentang Xiao Chen. Tapi dia melakukannya. Terlebih lagi, dia ditemukan oleh Xiao Chen, yang membuatnya tidak tahu harus berkata apa sejenak. Pada akhirnya, ribuan kata dirangkum dalam satu kalimat. Xiao Chen, maafkan aku, dia tetap ayahku. Aku tidak meminta apapun lagi, aku hanya memintamu untuk mengampuni nyawanya, oke? Wajah Xiao Chen dingin dan tatapannya acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang menatap orang asing. Kupikir kita berteman. Tapi ternyata aku salah. Wajah Su Ruoxue menjadi pucat. Xiao Chen, maafkan aku salah. Tapi aku paling benci pengkhianatan.
Xiao Chen pernah dikhianati oleh kerabatnya, yang menyebabkan istri dan anak-anaknya terpisah darinya dan keluarganya pun hancur. Sekarang, dia memperlakukannya dengan tulus, tetapi dikhianati oleh Su Ruoxue. Temanku, itu hanya mimpi. Ayah Su pun segera berbicara. Xiao Chen, maafkan aku, maafkan aku. Aku seharusnya tidak memiliki pikiran jahat seperti itu, aku seharusnya tidak menyerangmu dan putrimu. Jadi, aku akan mengganti rugi. Aku akan memberimu uang, dan, apakah kamu tidak menyukai putriku? Aku akan memberikan putriku kepadamu sebagai ganti rugi. Aku akan membiarkannya menjadi istrimu. Mulai sekarang, kita akan menjadi keluarga. Tolong bermurah hati, jangan bunuh aku. Xiao Chen mencibir. Saat kau punya kekuasaan dan uang, aku hanyalah seekor babi dan seekor anjing di matamu, yang siap dibantai olehmu. Jika kondisinya terbalik, mengapa aku harus membiarkanmu pergi? Jika Xiao Chen tidak punya kekuatan, apakah Pastor Su akan membiarkannya pergi meskipun dia memintanya? Melihat Xiao Chen berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah tanpa niat untuk berhenti sama sekali, Su Ruoxue menjadi takut. Dia menggertakkan giginya dan segera membuka lengannya untuk menghalangi ayahnya. Xiao Chen, aku tahu ayahku sudah keterlaluan. Aku tidak meminta apapun, aku hanya memintamu untuk mengampuni nyawanya. Apakah itu tidak mungkin? Bukankah kau bilang kita berteman? Jika kau membunuhnya, maka kita tidak akan berteman lagi mulai sekarang. Aku tidak akan pernah berbicara denganmu lagi. Su Ruoxue sedang berjudi. Bertaruh pada persahabatan Xiao Chen denganku. Namun, dia tidak menyangka bahwa dengan mempertaruhkan persahabatan mereka, dia akan benar-benar menyakiti hati Xiao Chen. Xiao Chen merasakan sakit di matanya, tetapi tubuhnya tidak berhenti. Dia mengetukkan jari kakinya pelan, dan tubuhnya langsung melewati Su Ruoxue dan langsung meninju ayah Su. Kabut darah meledak, dan udara dipenuhi bau darah yang menyengat. Tidak. Su Ruoxue menjerit dan jatuh ke tanah. Xiao Chen berbalik dan pergi. Mulai sekarang, aku akan menjaga nerakaku, dan kalian akan percaya pada dewa-dewi kalian. Meskipun dunia ini luas, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Xiao Chen. Xiao Chen. Su Ruoxue berguling dan merangkak, kulit halus di tangan dan lututnya tergores, dan roknya ternoda merah oleh darah. Tetapi dia tidak punya waktu untuk peduli dan hanya berteriak dengan memilukan. Xiao Chen, tunggu aku salah, aku benar-benar salah. Tolong jangan tinggalkan aku, wow. Aku menyukaimu. Aku menyukaimu. Kematian ayahnya tidak benar-benar membuat Su Ruoxue patah hati. Yang benar-benar menyakitinya adalah kata-kata Xiao Chen. Meskipun dunia ini luas, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Ketika 8 kata ini keluar dari mulut Xiao Chen, Su Ruoxue tiba-tiba menyadari bahwa dunianya telah runtuh. Ia tidak peduli dengan ayahnya yang hanya memanfaatkannya dan tidak mempunyai perasaan apapun terhadapnya. Apa yang sebenarnya dia pedulikan adalah Xiao Chen. Pria ini, yang masuk ke dalam hidupku, bagaikan malaikatku dan melindungiku berkali-kali. Tapi aku belum pernah melakukan apapun untuk Xiao Chen. Selama ini, apa yang dilakukan Xiao Chen untuk dirinya sendiri lebih dari apa yang dilakukan ayahnya untuknya. Tetapi dia tidak pernah meminta apapun dari dirinya sendiri. Kalau dia mau, dia benar-benar bisa memanfaatkan dirinya sendiri. Bahkan, untuk mendapatkan orangmu sendiri. Tetapi dia tidak pernah melewati batas dan selalu menghargai dirinya sendiri. Dia seharusnya menjadi pilihan terbaiknya, tetapi dia bodoh dan kehilangan Xiao Chen. Saat aku bilang padanya aku tak akan bicara lagi dengannya, pasti dia sangat terluka, kan? Pada saat ini, Su Ruoxue sungguh penuh kebencian. Mengapa saya begitu bingung? Mengapa? Mengapa saya harus sebodoh itu? Jika dia diberi kesempatan lagi, dia tidak akan pernah membuat pilihan yang salah lagi. Sayangnya, tidak ada jika. Xiao Chen tidak merasakan sakit hati, tetapi dia tidak dapat menahan perasaan sedikit kecewa. Su Ruoxue adalah orang baik dengan karakter yang baik. Dia telah mempertimbangkan dia dan Xiao Zi berkali-kali. Xiao Chen selalu menganggapnya sebagai sahabatnya. Akan tetapi, dia memberitahu ayahnya tentang berita itu dan menentang dirinya sendiri demi ayahnya. Hal ini membuat Xiao Chen tidak dapat menerimanya. Namun dia tidak menyesalinya. Ayah Su kejam dan tidak peduli dengan kehidupan manusia. Jika kita tidak membunuhnya, cepat atau lambat dia akan menjadi bencana. Xiao Chen tidak akan pernah membiarkan orang yang mencoba membunuhnya dan putrinya tinggal di dunia ini. Tetapi Xiao Chen tidak merasa bersalah terhadap Su Ruoxue. Dia tidak berutang apapun pada Su Ruoxue. Ketiga resep itu, dan solusi untuk masalah para pemegang saham grup Su, merupakan kebaikan yang tidak akan pernah bisa dibalas oleh Su Ruoxue seumur hidupnya. Mungkin, ini adalah takdir antara dia dan Su Ruoxue. Sudah ditakdirkan oleh Tuhan bahwa mereka berdua tidak bisa berteman. Bersambung.